Selamat siang, malam, pagi buat sobat kabut semuanya. Selamat datang kembali di channel terkece milik saya, siapa lagi kalau bukan Frame Video. Dan pada kali ini saya sudah merangkum sedemikian rupa film ini. Oke, sebelum lanjut ada baiknya kalian siapkan cemilannya ya guys. Mortal Kombat. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Liu Kang. Liu bermimpi buruk atas kematian adiknya yaitu Chan yang terbunuh oleh Shang Tsung. Di tempat lain yaitu Hong Kong, terlihat perwira yang bernama Sonia. Ia mencari pembunuh rekannya yang bernama Kano. Kano ternyata sudah menunggu kehadiran Sonia bersama penyihir yang bernama Shang Tsung. Shang Tsung berniat memancing Sonia untuk ikut turnamen Mortal Kombat dengan bantuan Kano. Berpindah ke Los Angeles, seorang pria yang bernama Johnny. Ia seorang artis bela diri, namun dia sedang pusing karena isu tentang dirinya. Dianggap aksi bela dirinya hanya sebatas akting. Di sela saat dia syuting, ia bertemu seorang pria tua dan ternyata ia adalah guru bela dirinya dahulu. Pria tua itu berkata bahwa akan ada turnamen yang bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa bela dirinya bukan hanya sekedar fiktif belaka. Pria itu berkata, kalau kau ikut, datang saja ke Hong Kong. Nanti di sana akan ada kapal yang membawa dirinya ke tempat turnamen. Singkat cerita, Liu Kang akhirnya sampai di kuil tempat adiknya tewas. Dia menemui kakeknya. Liu berniat balas dendam atas kematian adiknya lewat turnamen Mortal Kombat tersebut. Namun para petinggi kuil menyayangkan niat Liu Kang untuk balas dendam. Di tengah mereka sedang mengobrol, datanglah Raiden. Raiden ini adalah dewa petir yang sangat ditakuti. Dia mengingatkan Liu Kang bahwa turnamen ini suci yang harus mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi. Karena turnamen ini akan menentukan nasib penduduk bumi. Akan tetapi Liu Kang yang sudah terbalut emosi, dia tidak menghiraukan perkataan Raiden. Ia tetap akan balas dendam atas kematian adiknya. Di sisi lain, akhirnya Johnny sudah datang di Hong Kong untuk mengikuti turnamen. Dan Liu Kang pun sudah ada di sana. Liu Kang dan Johnny bertemu. Johnny menyuruh Liu Kang untuk membawa kopernya dengan imbalan uang. Tapi Liu Kang malah membuang koper itu ke laut. Terlihat juga Sonia yang lagi memantau keberadaan Kano. Dan gak lama, kemudian Sonia melihat kapal yang aneh datang dari balik kabut tebal. Setelah kapal itu datang, gak lama kemudian para peserta turnamen satu persatu memasuki kapal itu. Dan akhirnya Sonia menemukan Kano yang berjalan menuju ke dalam kapal. Sonia pun berlari mengejar Kano yang masuk ke dalam kapal. Akhirnya Liu Kang, Johnny, dan Sonia bertemu di dalam kapal. Mereka saling mengenal satu sama lain dan mereka pun berteman. Dan terlihat Sonia yang mencari Kano sampai ke lambung kapal. Dan dia dihadang oleh Shang Tsung. Tapi Liu dan Johnny tidak tinggal diam. Mereka berniat membantu Sonia. Akan tetapi Shang Tsung mengeluarkan pasukan yang mematikan yaitu Sub-Zero dan Scorpio. Nah, mereka ini adalah salah satu karakter favorit di game Mortal Kombat. Tapi di film ini mereka agak cupu, gak tahu kenapa ya. Lanjut ke filmnya. Untung Raiden datang untuk membantu mereka. Raiden memberi peringatan kepada Shang Tsung untuk tidak menakut-nakuti petarung dari bumi. Keesokan harinya, para petarung sudah sampai di pulau yang nantinya akan dijadikan tempat turnamen itu sendiri. Di tengah perjalanan, Liu sadar kalau dia diawasi oleh putri cantik yang bernama Putri Kitana. Shang Tsung
memperingati Kitana untuk tidak dekat-dekat dengan mereka karena mereka sangat berbahaya. Sang-Sung pun menyuruh makhluk yang bernama Reptil untuk mengawasi Liu dan kawan-kawan. Di saat makan malam tiba, Sang-Sung dan para prajuritnya menemui petarung-petarung dari bumi untuk memberitahu ilustrasi pertandingan di turnamen. Terlihat Sub-Zero yang siap-siap bertarung melawan prajurit Sang-Sung, dan Sub-Zero membekukan prajurit itu sampai hancur berkeping-keping. Johnny yang melihatnya agak ngeri-ngeri sedap karena kekuatan Sub-Zero. Saat Sang-Sung pergi meninggalkan tempat itu, Sonya dan kawan-kawan mengikutinya karena mereka tahu Sang-Sung pasti tahu di mana keberadaan Kano. Singkat cerita, Sonya dan kawan-kawan melihat Kano dan Sang-Sung yang berbicara sama makhluk monster bertangan 4, yaitu Goro. Dia adalah petarung dari Alter World yang memenangkan pertandingan 9 kali berturut-turut. Sang-Sung memperingati Goro bahwa jangan meremehkan Liu Kang dan kawan-kawan. Akan tetapi Goro dengan sombongnya menganggap remeh Liu Kang. Setelah Liu dan kawan-kawan menguping pembicaraan mereka, Liu pun pergi dari tempat itu. Namun apesnya, mereka malah tersesat karena memang banyak lorong-lorong kembar. Di tengah perjalanan, Liu dan kawan-kawan dihadang oleh para prajurit Sang-Sung. Namun mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Akan tetapi prajurit tersebut datang lagi dan lebih banyak. Untung ada Raiden yang membantu mereka. Para prajurit pun ketakutan saat melihat Raiden. Dan Raiden pun menuntun Liu dan kawan-kawan untuk mencari jalan keluar. Saat mereka mencari jalan keluar, Raiden memberitahu bahwa mereka harus bersiap-siap karena pertandingan itu sudah dimulai besok. Singkat cerita, pertandingan itu pun dimulai. Liu Kang menjadi yang pertama bertanding melawan perwakilan dari Alter World. Dia terlihat sangat kuat, namun Liu Kang berhasil mengalahkan dia dengan cukup mudah. Tak disangka-sangka, Sang-Sung menyerap jiwa petarung yang kalah itu. Pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Kali ini Sonya yang bertarung melawan orang yang selama ini dicari-cari, yaitu Kano. Di awal pertandingan, Sonya terlihat kewalahan melawan Kano. Akan tetapi, Sonya mempunyai skill bela diri yang cukup hebat untuk sekelas perwira. Akhirnya Kano berhasil ditumbangkan dengan cara menjepit leher Kano dengan paha Sonya yang mulus, putih, cerah secerah masa depanmu. Di tempat lain, Johnny yang sedang melawan pasukan kematian milik Sang-Sung yang bernama Scorpio. Terlihat Scorpio mengeluarkan senjata mematikan dari tangannya. Johnny pun lari untuk menghindar. Beruntungnya senjata itu tersangkut di pohon. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Johnny akhirnya berlari untuk menyerang balik, tetapi dia malah dibawa ke dunia lain oleh Scorpio. Johnny agak kewalahan melawan Scorpio. Walaupun sedikit kewalahan, Johnny dengan susah payah melawan Scorpio. Akhirnya Scorpio pun mati di tangan Johnny. Selanjutnya Liu Kang bertarung melawan Kitana. Di tengah pertarungan, Kitana memberi kata-kata rohani kepada Liu Kang. Kitana memberitahu, kalau ingin memenangkan pertandingan selanjutnya, gunakanlah elemen pemberi kehidupan. Sang-Sung marah saat mengetahui itu dan menghentikan pertandingan tersebut. Malam harinya Liu Kang bertarung melawan Sub-Zero. Pertarungan mereka sangatlah sengit saat Sub-Zero mau mengeluarkan kekuatannya, yaitu pengendali es. Liu Kang teringat kata-kata Kitana. Liu Kang pun segera mengambil ember yang berisi air dan dilemparkan ke arah Sub-Zero. Air itu pun membeku seperti ujung tombak, dan akhirnya es itu mengenai tubuh Sub-Zero, dan tubuh Sub-Zero pun perlahan membeku.
akhirnya Sub-Zero berhasil dikalahkan oleh Liu Kang. Keesokan harinya Johnny menemui Shang untuk berniat menantang Goro. Di tengah Johnny dan Shang tengah mengobrol, Raiden datang. Dia mau menggagalkan niat Johnny, namun sudah terlambat. Nasi udah menjadi bubur. Shang sudah mengiyakan ketantangan Johnny. This is our turn, remember? Mortal Kombat. Pertandingan mereka pun dimulai. Tanpa banyak basa-basi, Johnny langsung memukul titik Goro. Goro terlihat sangat kesakitan akibat pukulan dari Johnny. Johnny berlari ke pinggir jurang untuk memancing Goro. Goro dengan amarah yang sangat tinggi mengejar Johnny. Namun naas, akhirnya Goro terjatuh ke pinggir jurang akibat terpancing oleh Johnny. Di dalam arena terlihat Shang membawa Sonya kabur ke Alter World. Johnny dan Liu Kang segera menyusul mereka. Di tengah perjalanan, Liu sadar kalau ada yang mengawasi mereka. Liu menyadari kalau ada reptil di tembok. Liu pun menangkap makhluk itu dan membantingnya ke dalam patung. Tak disangka-sangka, patung itu menyerap reptil dan menjadi ninja reptil. Liu kewalahan menghadapi ninja itu, akan tetapi Liu Kang yang mempunyai skill bela diri yang hebat, ninja itu akhirnya kalah oleh Liu Kang. Terlihat dari jauh, Liu dan Johnny melihat Kitana. Kitana menyuruh mereka untuk mengikutinya. Di perjalanan, Kitana bercerita tentang masa lalu dia dan masa lalu Alter World, dan memberitahu Liu Kang untuk berhati-hati saat melawan Shang Terlihat di atas menara bukit Sonya yang diikat oleh Shang berbohong kepada Sonya bahwa teman-temannya sudah kalah, dan kalau Sonya tidak mau bertarung, maka portal menuju bumi akan terbuka. Tetapi Sonya percaya bahwa temannya akan menolong dia. Dan benar saja, Johnny, Liu Kang, dan Kitana menyamar jadi prajurit Shang Tsung pun marah dan menantang Johnny untuk bertarung. Tapi kali ini Liu Kang lah yang menantang balik Shang Tsung. Dan akhirnya mereka bertarung. Kemampuan bertarung Shang Tsung amat sangat mengerikan. Akan tetapi Liu Kang masih bisa mengimbanginya. Di saat Shang Tsung terpojok, dia menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah ia serap sebelumnya. Kini Liu Kang melawan banyak orang dengan susah payah, tetapi Liu Kang akhirnya bisa mengalahkan. Lihat Shang Tsung yang sudah ada di atas, Liu Kang pun bergegas menghampirinya. Namun Shang Tsung mampu merubah wajahnya menjadi Chan, adik kandung Liu yang sudah meninggal. Liu Kang sempat terpengaruh, tapi dia sadar bahwa kematian Chan bukanlah salahnya, dan itu adalah takdir yang sudah ditentukan. Dan akhirnya Shang Tsung berubah ke wajah aslinya dan menyerang Liu Kang. Shang Tsung sempat unggul di pertarungan itu, namun Liu Kang berhasil melancarkan pukulan bertubi-tubi ke Shang Tsung, yang akhirnya Shang Tsung terjatuh ke medan perang yang sudah banyak tombak-tombak tajam. Shang Tsung pun akhirnya mati dan tubuhnya berubah menjadi tengkorak. Jiwa-jiwa yang sudah dia serap sebelumnya akhirnya bisa tidur dengan tenang. Dengan kematian Shang Tsung berarti kemenangan dari pihak bumi. Semua orang pun senang. Mereka menyambut Liu Kang, Johnny, Sonya, Kitana atas kemenangan mereka. Oke sobat gabut semuanya,
Apa makna yang bisa kalian ambil dari film ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya di sini hanya untuk menghibur kalian, tak lebih dan tidak kurang. Dan maaf bila ada salah kata saya yang keliru, ibu ataupun monoton. Mohon maaf, karena saya di sini juga masih pemula dan belum terbiasa dengan suara. See you the next content, guys.